teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramawati dengan NIM 2200302087 dari kelas 1B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran energi dan materi dalam ekosistem alami. Semoga kalian suka dengan videonya. Keep watching. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini saya akan menjelaskan apa sih ekosistem itu. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh agar segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Sedangkan ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk karena pengaruh alam sekitar dan bukan karena campur tangan manusia. Contohnya sungai, laut, dan gunung. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica 2015, ada komponen-komponen yang menjadi penyebab terbentuknya ekosistem, yakni komponen biotik dan abiotik. Makhluk hidup dan faktor abiotik pada satu lingkungan merupakan satu kesatuan yang disebut ekosistem. Dalam ekosistem terjadi proses makan dan dimakan secara berurutan yang disebut dengan rantai makanan. Proses inilah yang menentukan bagaimana energi mengalir dari satu organisme ke organisme yang lain dalam satu sistem. Sekarang kita masuk ke inti materi, yaitu aliran energi. Interaksi antara organisme dengan lingkungan dapat terjadi karena adanya aliran energi. Aliran energi adalah proses berpindahnya energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya yang dapat digambarkan dengan rantai makanan atau dengan piramida biomasa. Dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi, sampai ke subproba. Dan ini adalah gambar dari rantai makanan dan juga piramida biomasa. Perubahan bentuk energi menjadi bentuk lain disebut sebagai transformasi energi. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang dilakukan oleh ekosistem itu sendiri adalah dengan menjaga perputaran energi dan nutrisi yang diterima dari sumber luar. Sumber energi luar yang dimaksud yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari akan ditangkap oleh tumbuhan dan digunakan untuk pertumbuhannya. Peran cahaya matahari dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah sebagai salah satu syarat untuk terjadinya fotosintesis. Dalam proses inilah, energi dari matahari akan diubah dalam bentuk energi kimia yang dapat digunakan oleh heterotrof melalui rantai makanan. Efisiensi fotosintesis tumbuhan sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Proses aliran energi tersendiri terdapat 5 tahap, yaitu yang pertama, energi masuk ke dalam ekosistem berupa energi matahari, tetapi tidak semuanya dapat digunakan oleh tumbuhan dalam proses ini. Hanya sekitar setengahnya dari rata sinar matahari yang sampai pada tumbuhan diabsorpsi oleh mekanisme fotosintesis. Dan juga, hanya sebagian kecil sekitar 1-5% yang diubah menjadi makanan atau energi kimia. Dan sisanya keluar dari sistem berupa panas dan energi yang diubah menjadi makanan oleh tumbuhan dipakai lagi untuk proses respirasi yang juga sebagai keluaran dari sistem. Yang kedua, energi yang disimpan berupa materi tumbuhan mungkin dilakukan melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan, melalui herbivora dan detrivora. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, terjadi kehilangan sejumlah energi di antara tingkatan trofik, maka aliran energi berkurang atau menurun ke arah tahapan berikutnya ke rantai makanan. Biasanya herbivora menyimpan sekitar 10% energi yang dikandung tumbuhan, demikian pula karnivora menyimpan sekitar 10% energi yang dikandung oleh mangsanya. 3. Apabila materi tumbuhan tidak dikonsumsi, maka akan disimpan dalam sistem, diteruskan ke pengurai atau diekspor dari sistem sebagai materi organik. Yang keempat, organisme-organisme pada setiap tingkat konsumen dan juga pada setiap tingkat pengurai memanfaatkan sebagian energi untuk pernafasannya, sehingga terlepaskan sejumlah panas keluar dari sistem. Yang kelima, dan atau tahap yang terakhir yaitu, dikarenakan ekosistem adalah suatu sistem terbuka, maka beberapa materi organik mungkin dikeluarkan menyeberang batas dari sistem. Misalnya, akibat pergerakan sejumlah hewan ke wilayah ekosistem lain atau akibat aliran air, sejumlah gulma air keluar dari sistem terbawa oleh arus. Kita akan membahas tentang siklus materi. Siklus materi merupakan siklus perubahan dan perpindahan materi yang terjadi dalam suatu rantai makanan tubuh kita, hewan, tumbuhan, batu, dan lain-lain tersusun oleh materi. Materi itu sendiri terdiri dari unsur kimia seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Materi yang kita butuhkan untuk menyusun tubuh kita dapatkan dari makanan kita. Materi dalam makanan itu berbentuk karbohidrat, lemak, protein, dan lain-lain. Kecuali untuk menyusun tubuh kita, makanan juga mengandung zat yang diperlukan untuk mengatur proses kimia yang terjadi dalam tubuh kita, yaitu yang disebut metabolisme zat ini antara lain vitamin.
Materi mengalir dari mata rantai makanan yang satu ke mata rantai makanan yang lain. Jika makhluk hidup mati, itu tidak berarti aliran materi berhenti juga, melainkan makhluk yang mati menjadi makanan makhluk lain. Contohnya saja, bangkai hewan dimakan oleh jasad renik seperti bakteri dan jamur. Nah, dalam proses pembusukan, dalam proses ini sebagian bangkai itu digunakan untuk menyusun tubuh jasad renik. Sebagian lagi terurai menjadi gas, cairan, dan mineral. Salah satu gas yang terbentuk ialah CO2 atau yang sering kita sebut dan kita kenal dengan karbon dioksida. Gas kemudian digunakan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Materi juga memiliki fungsi. Menurut Kilham 1996, fungsi dari siklus materi adalah sebagai siklus yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Siklus materi juga memiliki macam-macam, namun yang banyak dikenal itu ada 5 macam siklus materi. Yang pertama ada siklus air. Daur air atau siklus air dikenal juga dengan istilah siklus hidrologi, yaitu proses perputaran atau sirkulasi air dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Daur ini terjadi secara terus-menerus dan menyebabkan seakan-akan air itu tidak akan pernah ada habisnya. Yang kedua, siklus karbon dan oksigen. Fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan dan fitoplankton menghilangkan sebagian besar CO2 di atmosfer setiap tahun. Kuantitas ini kira-kira sama dengan CO2 ditambah ke atmosfer melalui respirasi seluler oleh produsen dan konsumen. Pembakaran bahan bakar fosil dan kayu menambah sebagian besar CO2 ke atmosfer. Seiring waktu geologis, gunung berapi juga bisa menjadi sumber CO2 yang substansial. Yang ketiga, siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen antara lain fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Aktivitas manusia juga dapat menghasilkan sejumlah gas nitrogen reaktif seperti nitrogen oksida ke atmosfer. Keempat, yaitu siklus fosfor. Siklus fosfor atau daur fosfor adalah salah satu jenis biogeokimia selain siklus air, siklus karbon, siklus oksigen, siklus nitrogen, dan siklus sulfur yang terjadi di bumi. Siklus fosfor merupakan sebuah rangkaian pergerakan fosfor yang melalui bidang ekosistem litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, siklus sulfur. Siklus sulfur atau daur belerang yaitu perubahan sulfur dari hidrogen sulfida menjadi sulfur dioksida lalu menjadi sulfat dan kembali menjadi hidrogen sulfida lagi. Dari materi yang telah saya sampaikan yaitu di dalam ekosistem terjadi proses makan dan dimakan secara berurutan yang disebut dengan rantai makanan. Proses inilah yang menentukan bagaimana energi mengalir dari satu organisme ke organisme lainnya dalam satu sistem. Dan terdapat perbedaan yang sangat spesifik dari aliran energi dan siklus materi, yaitu energi mengalir melalui ekosistem, sedangkan materi mendaur di dalam dan melalui ekosistem. Materi tidak akan ada habisnya, ia mengalir dari tubuh makhluk satu ke makhluk lainnya dan dari dunia hidup ke dunia tak hidup serta kembali lagi ke dunia hidup. Semoga teman-teman mengerti dengan yang saya jelaskan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.